Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Sakinah adalah tambahan iman. Allah menambahkan iman di atas iman yang sudah ada. Itu sakinah. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah di hati mereka orang beriman agar menambah iman di atas iman mereka. Berarti sakinah membawa tambahan iman untuk kita. Itu manfaat majlis ilmu. Jadi yang pertama, hadiah pertama menghadiri majlis ilmu, majlis zikir apa? Sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan rahmat. Adem kalau kita duduk di majlis ilmu. Terasa hatinya nikmat. Bahkan terasa lebih rileks. Tidak tenang, santai. Itu apa? Perasaan itu rahmat turun. Rahmat dari Allah. Jamaah sekalian, sungguh kita sangat membutuhkan rahmat Allah di setiap waktu, setiap saat. Beribadah, menjalani tugas, mencari nafkah rezeki. Kita dalam rumah tangga, kita mengurusi anak, menurusi diri sendiri. Ini sangat membutuhkan rahmat dari Allah SWT. Kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan salah satu yang menjaminkan rahmat adalah kita rutin menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Dan majlis ilmu, Bapak Ibu, jamaah sekalian, bukan hanya harus di masjid seperti ini. Anda bisa masing-masing bikin majlis ilmu di rumah. Tidak harus membuat, oh maaf saya kan orang kemampuannya terbatas, kalau saya bikin majlis ilmu di rumah, nanti gimana saya layani jamaah? Dah usah undang jamaah, majlis ilmu bapa, ibu, anak sama, sudah cukup 3 orang, 4 orang sudah cukup. Suami, istri, 2 anak duduk bersama-sama. Bapa buka Al-Quran, baca 1 ayat, ibu bacaan terjemahannya, sallallahu barak, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bobar. Itu majlis ilmu namanya. Majlis ilmu. Apalagi kalau kita duduk dengan niat betul-betul ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Besok ganti tugas, ibu besok yang bacain hadisnya. Boleh 1 hari 1 ayat, besoknya 1 hari 1 hadis. Ibu yang baca, besok tugasin anak. Dari situlah anak-anak boleh bisa belajar agama dan bisa berani mempelajari dan menggali sendiri ketika kita memberikan kesempatan. Jangan kita hanya aja yang jadi imam. Saya belajar bisa jadi imam sejak kecil karena kami di usia 5 tahun, 6 tahun ketika kami proses belajar Al-Quran, ayah kami suka mengajak kita salat duha berjamaah dan yang menjadi imam adalah anak-anak, adik-adik kita. Giliran saya 2 rakaat, adik saya 2 rakaat, adik saya 2 rakaat, seterusnya. Setiap hari bertahun-tahun, alhamdulillah sekarang 7 dari adik-adik saya jadi imam-imam di tanah suci. Didatangkan ke Indonesia, mereka masing-masing jadi imam. Dan ini tidak langsung datang turunnya jadi imam atau turun wahyu jadi imam, kun fayakun jadi imam. Terlatih sambil menjadi biasa, menjadi berani. Bahkan kami disediain mic, ada speaker. Ini pas di masjid, karena kami punya masjid di Madinah. Ketika jamaah mulai bobar, sudah kami kunci masjid. Kami hidupin speaker, tapi suara dalam, tidak ada suara keluar. Jangan sampai ini ada salat baru ini, nanti orang jamaah dengar. Pas kita tutup masjid, hidupin speaker di luar, dalam, kemudian saya jadi imam. Bisa merasakan, Masya Allah, ada suara, ada miknya, ada ini. Kadang-kadang ayah saya sengaja memberikan jubah, ditambah surban, ditambah jubah. Ini benar-benar sudes kecil. Ini semua sesuatu usaha. Tidak akan datang kun fayakun menjadi semua jadi. Tidak bisa. Allah melihat ada usaha ikhtiar kita, baru Allah akan membukakan jalan dan kemudahan agar bisa mendapatkan anak dan keturunan yang saleh-saleh. Ayah ibu saya bukan penghafal Quran. Ayah ibu saya bukan ulama. Ayah ibu saya bukan kiai. Ayah ibu saya tidak pernah belajar sekolah. Ayah saya belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya sama sekali tidak pernah sekolah. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Coba lihat, orang Arab aja tidak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi coba bayangkan, dari ayah ibu
Alhamdulillah melahirkan 12 anak, 9 laki 3 perempuan. 10 di antara mereka alhamdulillah karunia dari Allah penghafal Al-Quran 30 juz. Itu dari mana? Sekarang ayah saya bisa hafiz Quran, ibu saya alhamdulillah sekarang bisa hafiz Quran, yang menjadi gurunya anaknya sendiri. Sekarang kemarin ibu saya mendapatkan juara karena dia ikut sekalian belajar di salah satu sekolah ibu-ibu yang buta huruf. Disediakan satu sekolah khusus oleh pemerintah. Ibu saya pertama ikut belajar di rumah sama kita, di pagi hari belajar karena kita pagi hari kan sekolah. Dia pagi hari ke situ ke sekolah mulai belajar baca. Tak bisa sama sekali. Bahasa tak bisa. Guru ni bilang ni mana tak bisa ibu saya. Tapi subhanallah, sekarang ibu saya ditugaskan menjadi guru di sekolah itu. Dulu belajar dari nol, dia sekarang menjadi guru. Dan juga sebentar menjadi penhafal. Kemarin dapat sertifikat tamat hafal 15 juz. Sudah usia sekarang hampir mau 50 tahun. Tak ada sesuatu yang mustahil. Semua bisa dan berhasil kalau ada keinginan dan kemauan. Ini salah satu keberkah usaha. Bapak Ibu, kewajiban kita usaha ikhtiar. Berhasil, tidak berhasil, jangan difikirkan. Yang penting anda berusaha. Jangan anda berkata, aku sudah berusaha, aku tidak berhasil. Sudah putus asa. Tidak boleh. Jangan menunggu hasilnya. Tapi anda tunjukkan ikhtiar dan usahanya. Dan ini salah satu yang membantu kita selalu mendapatkan rahmat majlis ilmu. Termasuk kita di rumah. Bikin majlis ilmu. Bawain pembantu, ada supir kita, ayo duduk sama-sama. Ikut duduk bareng. Saya dapat hari ini amalan. Saya dapat hari ini hadiah dari habis majlis ilmu. Sebarkan. Anda bisa jadi belajar ilmu dan juga mendakwa orang lain. Walaupun anda dakwain cuma satu amalan. Itulah ilmu yang saya dapat. Saya tidak bisa banyak. Berarti kita terus bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Terutama keluarga kita. Yang tidak bisa kumpulkan dengan keluarga, alhamdulillah. Sekarang aja kita duduk bersama keluarga tapi masing-masing punya handphone. Ayah ada di sampingnya, ibunya di depan TV-nya, anak masing-masing di kamar atau di ruang depan, tapi masing-masing punya handphone. Megang handphone, sibuk, tidak tabah muka. Kapan ditabah muka? Pas bangun tidur. Seharian, udah kesempatan karena anak kita terlalu banyak megang handphone, share-lah amalan-amalan yang bermanfaat agar mereka bisa baca. Begitu kita share dan kirimkan, kita tanya, sudah amalkan belum nak? Ingatkan.